Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kandana Wong. Channel ini memang mengutamakan audio dan bukan gambar di videonya. Bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe dan tekan tombol loncengnya. Ya, kali ini cerita yang ingin saya bagi adalah mengenai jejak bangsa Syailendra dalam kerajaan Mataram kuno. Mataram kuno tidak hanya dikuasai oleh dinasti Sanjaya seperti pada video yang sudah terupload lebih dahulu, namun juga dinasti Syailendra dan dinasti Isana. Sebelum membahas dinasti Isana, terlebih dahulu kita akan melihat tentang bangsa Syailendra ini. Ada dua bahasan utama yang berkaitan dengan bangsa Syailendra, yaitu asal-usul dinasti Syailendra dan keluarga Syailendra yang menjabat sebagai raja-raja di Mataram kuno. Baik, kita mulai saja mengenai asal-usul dinasti Syailendra. Teori pertama adalah teori India. Teori India yang mengacu pada pendapat Majumdar menyatakan bahwa keluarga Syailendra di Nusantara, baik di Sriwijaya maupun di Medang, berasal dari Kalingga, yaitu India Selatan. Pendapat yang sama dikemukakan oleh Nilakanta Sastri dari Mons. Mons menganggap bahwa keluarga Syailendra berasal dari India yang menatap di Palembang sebelum kedatangan Dapunta Hyang. Pada tahun 683, keluarga Syailendra melarikan diri ke Jawa karena didesak oleh Dapunta Hyang dengan bala tentaranya. Kedua, menurut teori Funan. Teori Funan yang berpedoman pada pandangan George Couch menyatakan bahwa keluarga Syailendra di Nusantara berasal dari Funan atau Kamboja. Hal ini disebabkan karena terjadi kerusuhan yang mengakibatkan runtuhnya kerajaan Funan. Keluarga tersebut menyingkir ke Jawa dan muncul sebagai penguasa di Medang pada pertengahan abad ke-8 dengan menggunakan nama keluarga Syailendra. Banyak ahli sejarah yang meragukan kebenaran teori Funan, mengingat keluarga Syailendra telah tinggal di Sumatera secara turun-temurun sebelum menetap di Pulau Jawa. Ketiga, teori Nusantara. Menurut teori Nusantara, Sumatera dan Jawa merupakan tanah air bangsa Syailendra. Diperkirakan bangsa Syailendra berasal dari Sumatera dan berpindah ke Jawa sebagai penguasa. Selain itu, bangsa Syailendra adalah bangsa asli dari Pulau Jawa, namun mendapat pengaruh kuat dari Sriwijaya. Beberapa ahli sejarah mengatakan bahwa bangsa Syailendra berasal dari Sumatera yang bermigrasi ke Jawa Tengah setelah Sriwijaya melakukan ekspansi ke Jawa pada abad ke-7 dengan menyerang Tarumanagara dan Holing atau Kalingga. Serangan Sriwijaya atas Jawa berdasarkan prasasti Kota Kapur menyebutkan ekspansi ke Jawa dan tidak mau tunduk kepada Sriwijaya. Dalam mengungkapkan gagasannya tersebut, para ahli sejarah berpedoman pada gelar Dapunta Syailendra yang tertulis di prasasti Sojomerto. Gelar Dapunta Hya juga ditemukan pada prasasti Kedukan Bukit yang menggunakan bahasa Melayu kuno. Teori Nusantara juga dikemukakan oleh Purbacaraka. Pendapat Purbacaraka tersebut menurut cerita Parahyangan dan diperkuat dengan prasasti Sojomerto yang menyebut nama Dapunta Syailendra. Berikut ada tulisan yang tertera pada prasasti Sojomerto. Dapunta Syailendra namah Santanu, nama nda bapa ndah Badrawati, nama nda ayah nda Sapula, nama anda. Bila melacak dari bahasa Melayu kuno yang digunakan dalam prasasti Sojomerto, maka dapat disimpulkan bahwa Dapunta Syailendra bukan berasal dari India Selatan. Dengan ditemukannya prasasti Sojomerto tersebut, terungkap asal-usul keluarga Syailendra dengan pendirinya, yaitu Dapunta Syailendra. Berdasarkan paleografinya, prasasti Sojomerto dikeluarkan pada pertengahan abad ke-7. Menurut Purbacaraka, Sanjaya beserta keturunannya adalah raja-raja dari keluarga Syailendra asli Nusantara yang menganut agama Siwa.
Namun sejak Rakai Panangkaran berpindah agama menjadi penganut agama Mahayana, raja-raja Mataram kuno menjadi penganut agama yang sama. Pendapat Purbacaraka tersebut berdasarkan pada carita Parahyangan yang menyebutkan bahwa Rakai Sanjaya menyuruh anaknya Rakai Panaraban atau Rakai Tamperan untuk berpindah agama karena agama Siwa yang dianutnya ditakuti oleh semua orang. Kabar mengenai Rakai Panangkaran yang berpindah agama dari aliran Siwa menjadi Buddha Mahayana juga sesuai dengan isi prasasti Raja Sangkara. Keluarga Sailendra menjadi raja di Mataram kuno. Para sejarawan sepakat bahwa keluarga Sailendra yang bersumber dari keturunan Dapunta Sailendra yang menjabat sebagai Raja Mataram kuno adalah Rakai Panangkaran, Rakai Panunggalan, Rakai Wara, Rakai Garung, dan Pramodawardhani. Berikut ini adalah sekilas tentang para penguasa tersebut. Rakai Panangkaran. Menurut teori Narsum yang kemudian mendapatkan dukungan dari Profesor Purbacaraka, Marwati Puspanegoro, dan Nugroho Susanto, bahwa Rakai Panangkaran atau Dyah Pancapana merupakan Raja Mataram kuno adalah putra Sanjaya. Namun ketiga sejarawan tersebut menolak Rakai Panangkaran dari dinasti Sanjaya. Pengertian lain, mereka sepakat bahwa Rakai Panangkaran dan Sanjaya sendiri dari dinasti Sailendra. Selain dari Van Nersen dan pandangan dari ketiga sejarawan tersebut, ada pendapat lain yang sangat kontradiktif. Pandangan yang bersumber dari Slamet Mulyana tersebut menyatakan bahwa Rakai Panangkaran bukan putra Sanjaya. Pandangan Slamet Mulyana tidak lepas dengan apa yang diungkapkan oleh Prasasti Mantiasih dan Prasasti Kalasan. Prasasti Mantiasih yang dikeluarkan oleh Dyah Balitung menuliskan bahwa raja atau ratu pada Sanjaya dan raja pada Rakai Panangkaran menunjukkan adanya perubahan gelar serta pergantian dinasti penguasa di kerajaan Mataram kuno. Dengan demikian, Rakai Panangkaran adalah Raja Mataram kuno dari dinasti Sailendra yang berhasil mengalahkan Sanjaya hingga mampu merebut tahta kekuasaan dari dinasti Sanjaya. Sedangkan Prasasti Kalasan menyebutkan Rakai Panangkaran dipuja sebagai Sailendra Wangsa Salatika. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Rakai Panangkaran bukanlah putra Sanjaya atau bawahan dari dinasti Sanjaya yang berkuasa sebelumnya di Mataram kuno. Rakai Panunggalan. Mengacu pada teori Slamet Mulyana, Rakai Panunggalan identik dengan Dharanindra Sri Wirawairi Matana. Sementara itu Prasasti Kalurak yang dikeluarkan pada tahun 782 menyebutkan bahwa Dharanindra adalah Raja Mataram kuno dari dinasti Sailendra yang bergelar Sri Sanggrama Dhananjaya. Lebih lanjut, Slamet Mulyana menentang pandangan bahwa Wisnuwarman adalah ayah dari Dharanindra. Sebaliknya, Mulyana menyetujui bahwa Dharanindra identik dengan Wisnuwarman karena keduanya memiliki sebutan yang sama, yaitu sebagai Sarwari Madawi Matana dalam Prasasti Ligor B atau Wairi Wara Wiramardana dalam Prasasti Kalarak. Apabila teori Slamet Mulyana bisa dijamin kebenarannya, maka penulisan prasasti tersebut merupakan tanda kekuasaan dinasti Sailendra atas daerah Ligor, yaitu dari tahun 778 hingga tahun 787. Slamet Mulyana menjelaskan bahwa semasa pemerintahan Dharanindra, Mataram kuno mampu memperluas wilayah kekuasaannya dari Jawa hingga Sriwijaya dan menjadikan Ligor sebagai batu loncatan untuk menundukkan Kamboja. Sumber lain menyebutkan wilayah kekuasaan Mataram kuno telah mencapai semenanjung Malaya dan daratan Indochina. Ketiga, Rakai Wara. Berdasarkan Prasasti Mantiasih, Rakai Wara atau penguasa daerah Wara
adalah Raja Mataram kuno keempat yang beribu kota di Medang I Bumi Mataram. Menurut pandangan Slamet Mulyana yang merujuk pada prasasti Nalanda bahwa Rakewara memiliki nama asli Samaragrawira. Dengan demikian Rakewara adalah Samaratungga itu sendiri. Tidak seperti Dharanindra yang cenderung memperluas daerah kekuasaan Mataram kuno, Samaratungga yang menggunakan nama gelar Si Maharaja Samaratungga cenderung mengutamakan pengembangan dalam bidang agama dan kebudayaan. Pada tahun 825 Samaratungga selesai membangun Candi Jinalaya yang bertingkat-tingkat dan sangat indah. Dalam menopang aliansi dinasti Salendra dan penguasa Sriwijaya, Samaratungga menikahi putri Dharmastu yang bernama Dewi Tara. Samaratungga memiliki seorang putra mahkota hasil dari pernikahannya dengan Dewi Tara bernama Balaputra Dewa dan Pramodawardhani yang kelak menikah dengan Rake Pikatan, putra Si Maharaja Rake Garung. Pria Samaratungga yang memiliki seorang putri bernama Pramodawardhani telah dikukuhkan kebenarannya pada prasasti Karangtengah dan prasasti Kayum Wungan. Rakai Garung. Ada beberapa penafsiran tentang siapakah Rakai Garung atau penguasa di daerah Garung. Menurut De Kasparis yang mengacu pada prasasti Kedu, Rakai Garung identik dengan Rakai Patapan Pupalar yang dalam prasasti Gandasuli disebut sebagai Dangkarayan Patapan Sidabu Supelar, seorang raja bawahan Samaratungga yang disebutkan dalam prasasti Kayum Sungan telah menghadiahkan beberapa desa sebagai siwa swatantra untuk ikut merawat Candi Jinalaya. De Kasparis menafsirkan Rake Garung adalah besan dari Samaratungga. Putra Rake Garung yang bernama Rake Pikatan, Empu Manuku, kemudian menikah dengan putri Samaratungga yang bernama Pramodawardhani. De Kasparis juga menyebutkan bahwa Rake Garung masih menjadi raja bawahan pada tahun 824, namun kemudian menjadi raja merdeka pada tahun 832. Gelar Rake Garung adalah Maharaja Rakai Garung. Teori yang telah disampaikan oleh De Kasparis ditolak oleh Slamet Mulyana. Menurut Mulyana, Rake Patapan yang merupakan raja bawahan Samaratungga dengan gelar Haji tersebut tidak mungkin sama dengan Maharaja Rake Garung. Di samping itu, Rake Patapan yang berasal dari Sumatera itu tidak memiliki putra bernama Rake Pikatan Empu Manuku karena semua putranya adalah perempuan. Berdasarkan prasasti Mantiase, teori Slamet Mulyana menyatakan bahwa Rake Garung yang merintah kerajaan Mataram kuno sebelum Rake Pikatan tersebut adalah Samaratungga sendiri. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebelum menjabat sebagai Raja Mataram kuno, Samaratungga menjabat sebagai kepala daerah di Garung. Pramodawardhani. Prasasti Kayum Wungan menyebutkan bahwa Pramodawardhani adalah putri Maharaja Samaratungga. Prasasti tersebut juga menyatakan bahwa Pramodawardhani telah meresmikan sebuah bangunan Jinalaya yang bertingkat-tingkat dan sangat indah. Sedangkan prasasti Tri Tepusan menyatakan bahwa adanya tokoh bergelar Sri Kahulunan telah membebaskan pajak beberapa desa agar penduduknya ikut merawat Kamulan Bumi Sambara. Dalam hal ini, De Kasparis menafsirkan istilah Sri Kahulunan dengan permaisuri, yaitu Pramodawardhani. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ketika Pramodawardhani meremiskan bangunan Jinalaya, Rake Pikatan diperkirakan sudah menjadi raja. Namun pendapat De Kasparis tersebut ditentang oleh Dr. Andes Bukhari. Beliau menafsirkan istilah Sri Kahulunan adalah ibu suri. Oleh sebab itu, Sri Kahulunan bukan Pramodawardhani melainkan ibunya, yaitu istri Samaratungga. Sekilas telah disinggung di awal bahwa Pramodawardhani adalah putri dari dinasti Salendra yang kemudian menikah dengan Rake Pikatan Empu Manuku dari dinasti Sanjaya. Pernikahan antara Pramodawardhani dan Rake Pikatan ini dibenarkan dalam prasasti Wantil.
Dalam prasasti tersebut menyatakan bahwa Rake Pikatan yang menganut agama Hindu Siwa telah menikah dengan seorang putri beragama Buddha. Dalam hal ini mayoritas sejarawan menyetujui bahwa putri Buddha tersebut adalah Pramodawardhani. Hasil dari pernikahannya dengan Rake Pikatan, Pramodawardhani dikaruniai seorang putra bernama Rake Gurunwangi Dyah Saladu menurut prasasti Pelausan dan Rake Kayuwangi Dyah Lokapala menurut prasasti Wantil. Berkat jasanya dalam menumpas musuh negara bernama Rake Wayang Empu Kumbayoni, Rake Kayuwangi kelak diangkat menjadi raja sesudah Rake Pikatan. Pengangkatan Rake Kayuwangi putra bungsu menjadi raja tersebut kelak menimbulkan Rake Garunwangi cemburu.